Halo semuanya, sahabat-sahabat dimanapun berada. Kembali bersamaku, salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Sahabat-sahabat, pada video kali ini saya akan menanggapi beberapa komentar ya. Beberapa hari yang lalu saya membuat video tentang mengkritisi Trinitas ya, dengan judul "Saya Adiknya Yesus" ya. Ini videonya. Video yang ini ya. Saya adiknya Yesus. Siapa Yesus menurut para rasul? Dan bagaimana hubungan Allah, Yesus, dan kita? Ya. Video itu podcast saya dengan Bang Valen. Ya. Nah, di komentar-komentar di video itu ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi lagi ya. Terutama ada teman-teman yang ternyata masih sering gagal paham dalam memahami kata Tuhan. Ya, ini ada yang berdebat tentang Yesus itu Tuhan. Terus yang satu lagi bilang Yesus bukan Tuhan. Ya. Hatake Kakase ya. Pemilik akun atas nama Hatake Kakase. Ini nggak tahu ini cewek or cowok ya, cewek atau cowok nggak tahu kita. Tapi terjadi perdebatan yang satu ngotot Yesus Tuhan, yang satu ngotot Yesus bukan Tuhan. Nah, sahabat-sahabatku, langsung aja saya tanggapi ya. Jika masih ada orang yang memperdebatkan apakah Yesus Tuhan atau bukan Tuhan, ya, orang-orang ini harus bersepakat dulu memahami definisi dari kata Tuhan. Ya, jadi gini sahabat-sahabatku, dimanapun berada. Seringkali kita, ketika pengetahuan kita belum lengkap, kita itu memperdebatkan sesuatu kata, padahal kita belum memahami dengan benar definisi dari kata itu. Nah, dalam hal ini tentang kata Tuhan atau Lord, ya, bahasa Indonesianya Tuhan, bahasa Inggrisnya Lord, yang ada di dalam Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Sebenarnya di video-video terdahulu saya sudah banyak bikin ya tentang makna kata Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi teman-teman kalau buka channel Warta Kabar Baik ini, teman-teman buka aja di bagian playlist. Ya, jadi buka di bagian playlistnya. Kemudian bentar tak kasih biar lebih jelas ya. Nah, jadi teman-teman buka channel Warta Kabar Baik, kemudian buka bagian playlist, klik di bagian playlist ini ya. Playlist. Nah, ini kan ada subtema, ada macam-macam temanya. Ada tentang motivasi kehidupan, ya. Ada lagi tentang Islam yang sesungguhnya, ngaji diri, Yesus di Bible sama dengan Isa di Al-Quran, dan sebagainya, ya. Nah, ini ada tema, scroll terus ke bawah, ya. Ada tema, ini, bisa dilihat ya. Yesus adalah Tuhan. Nah, di situ ada sekitar 20 video lebih, 21 video ya. Saya sudah menjelaskan dengan sangat detail sejarah asal-usul kata Tuhan yang ada di Indonesia ini. Jadi saya pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan ulang, tapi teman-teman bisa lihat video-video itu, diperhatikan baik-baik ya, supaya tidak gagal paham terus-menerus ya. Memperdebatkan Yesus Tuhan atau bukan. Dalam Injil Yohanes jelas Yesus sendiri tercatat di pasal 13 ayat 13 mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang akulah guru dan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Ya. Nah, masalahnya banyak orang yang belum paham makna kata Tuhan yang ada di Alkitab. Kita konteksnya bicara
bahasa Alkitab ya. Bukan bahasa kamus besar bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Tapi istilah kata Tuhan yang ada di dalam Bible atau Alkitab berbahasa Indonesia. Nah, kata Tuhan itu setara dalam bahasa Inggris Lord. Bahasa Yunaninya Kyrios atau Kurios. Bahasa Ibraninya Adon atau Adonai. Bahasa Indonesianya juga cocok dengan kata Gusti atau pemimpin atau bos atau junjungan atau orang yang diikuti. Itulah kata Tuhan. Nah, kalau Anda belum memahami dengan benar definisi dari kata Tuhan yang ada di Alkitab, sekali lagi, yang ada di Alkitab, ya, jadi bukan yang ada di Al-Quran, bukan yang ada di kitab Veda, bukan ada yang di kitab Tripitaka atau yang di kitab-kitab lain, bukan. Ya. Tapi kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab atau Bible, ini konteks kita bicara ya. Kalau Anda belum memahami definisinya dengan benar, Anda bisa bingung. Karena ada banyak kata di Alkitab menyebut Yesus sebagai Tuhan. Nah, masalahnya Anda paham nggak makna kata Tuhan? Tuhan itu beda dengan kata Allah. Nah, hal ini penyakitnya. Penyakitnya banyak orang-orang gereja organisasi maksud saya, organisasi gereja maupun pendeta-pendeta, sekolah-sekolah teologi yang belum paham dan mengajarkan hal ini. Nah, akhirnya jadi penyakit. Kata Tuhan yang ada di Bible atau di Alkitab itu maknanya Tuan. Saya sering ungkapkan ya, di bahasa Indonesia itu ada banyak kata yang bermakna sama, tapi yang satu ada huruf H-nya, yang satu lagi nggak ada. Saya kasih contoh. Hujan. Hujan menjadi hujan. Di depan ada huruf H. Maknanya sama enggak? Hujan dengan hujan. Sama. Ada lagi kata hutan. Menjadi hutan. Hutan dengan hutan itu sama. Orang hutan dengan orang hutan. Sama. Itu yang A-nya H-nya. Huruf H-nya di depan ya. Ada lagi utang. Hutang. Ya, utang dengan hutang. Maknanya sama. Nah, begitupun dengan kata empas menjadi hempas. Aus, haus. Ya, banyak di bahasa Indonesia. Hilang, hilang. Hidup, hidup. Ada juga kata silakan. S-I-L-A-K-A-N. Nah, sekarang menjadi silahkan. S-I-L-A-H-K-A-N. Ada huruf H di tengah. Silakan dengan silahkan. Artinya sama. Ada juga kata lihat. Lihat dengan lihat. Ya. L-I-A-T dengan L-I-H-A-T. Ya. Maknanya sama. Lahir dengan lahir. Tahu dengan tahu. Saut dengan sahut. Ya. Maknanya sama. Kasihan dengan kasihan. Nah, jadi banyak kata-kata dalam kasanah bahasa Indonesia yang ada penambahan huruf H di tengah dan maknanya sama. Kadang di tengah, kadang di belakang. Ya. Ati dengan hati. Bodoh dengan bodoh. Nah, H-nya di belakang. Maknanya sama. Nah, begitupun asal-usul kata Tuan. Kalau Anda baca di dalam Alkitab terbitan di bawah tahun 1800, ya, itu tidak ada kata Tuhan Yesus. Tidak ada. Adanya Tuan. Tuan Allah, Tuan Yesus, Tuan Pilatus, Tuan ini, Tuan itu, begitu. Nah, tapi kemudian nantilah simak sendiri tadi di bagian playlist di channel ini, cari subtema Yesus adalah Tuhan ya. Di situ ada sejarahnya. Oke, saya kembali ke komentar tadi ya. Jadi buat teman-teman yang masih memperdebatkan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan, ya, itu artinya teman-teman tidak paham atau belum paham atau masih gagal paham makna kata Tuhan yang bertaburan di dalam Bible. Ya.
Karena kalau sudah paham nggak akan debat. Ngerti kata Tuhan itu sama dengan kata Tuan. Jadi ketika kita berkata Tuan Yesus, itu artinya Tuhan Yesus. Ketika kita berkata Tuhan Yesus, artinya Tuan Yesus. Ketika kita berkata Tuhan Allah, artinya Tuan Allah. Ya. Nah, kemudian di video-video yang lain juga saya sudah sering ungkap tentang kata Allah sendiri yang ada di Bible ya. Itu juga maknanya selain berbeda dengan kata Tuhan, kata Allah juga punya beberapa makna. Dalam bahasa Inggris disebut God. Ya. Nabi Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1 juga disebut sebagai Allah. Musa itu Allah. Malaikat-malaikat di Perjanjian Lama juga disebut sebagai para Allah. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini penting, mendasar sahabat-sahabat. Jangan dulu debat buka ayat ini, buka ayat itu, bukan. Pahami dulu definisinya kata. Kita kalau ngomong pakai bahasa Indonesia ya pahami dulu definisi kata per kata. Nah, seringkali kan orang berdebat tapi istilah yang diomongkan aja lo belum ngerti dia, belum paham. Nah, akhirnya debat kusir. Yang satu berpikir Yesus bukan Tuhan, maksudnya Yesus bukan Allah. Yang satu bilang Yesus adalah Tuhan. Ternyata Tuhannya artinya Tuan. Debat jadinya. Padahal jelas kata Allah di dalam Bible beda dengan kata Tuhan. Maka kalau Anda baca di dalam surat Paulus ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Ini sudah sering sebenarnya saya sampaikan ya. Itu Paulus tegas mengatakan, namun bagi kita, saya bacakan mulai dari ayat yang kelima ya. Sebenarnya saya sudah hafal ini ayat ini. 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah. Sekali lagi ya. Memang ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ya. Jadi dalam bahasa Alkitab, kalau kita berbicara Alkitabiah, ya, yang disebut sebagai Allah itu ada banyak. Ya. Maka di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 Yesus berkata, Bapa engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Karena ada Allah, ada pihak-pihak lain yang juga bisa disebut sebagai Allah, seperti malaikat, Nabi Musa, pembawa firman. Ya. Yesus sendiri berkata dalam Injil Yohanes 10, kepada siapa firman disampaikan, boleh disebut Allah. Jadi pembawa firman, apakah itu hakim-hakim di Perjanjian Lama, malaikat-malaikat, itu boleh juga disebut sebagai Allah. Nah, maka di 1 Korintus 8 ayat 6 ini, ayat 5 dikatakan, sebab memang ada banyak Allah. Ya, jadi jangan kaget sahabat-sahabatku yang belum paham ya. Dalam Alkitab yang bisa disebut sebagai Allah ada banyak. Nah, sekarang kita ke ayat 6. Namun bagi kita, ini kata-kata Paulus. Namun bagi kita, bagi orang-orang Kristen di zaman Paulus, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jelas? Ya. Jadi very clear. Dibilang bagi kita ya, bukan bagi orang lain. Bagi kita hanya ada satu Allah saja. Dan itu langsung diverifikasi. Siapa satu Allah saja itu? Yaitu Bapa. Jadi Paulus dia bilang, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Tidak. Paulus tegas mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus,
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia kita hidup. Nah, jadi bagi Paulus jelas satu Allah. Siapa Allahnya Paulus? Yaitu Bapa. Siapa Tuhannya Paulus? Yesus Kristus. Loh, jadi posisi Yesus adalah Tuhan. Posisi Bapa adalah Allah. Nah, Anda yang belum bisa membedakan antara makna dari kata Allah dan kata Tuhan, mesti bingung. Yesus Tuhan? Iya. Saya seringkali dalam berbagai kesempatan saya mengatakan, saya, Frans Donald, sangat percaya Yesus adalah Tuhan. Loh, bukan Allah? Bukan. Nah, ya. Allah dan Tuhan itu dua kata yang berbeda makna. Sedangkan kata Allah sendiri maknanya masih bisa terbagi-bagi lagi. Maka di dalam Perjanjian Lama, kitab Yeremia misalkan ya, dikatakan bahwa Yahweh adalah Allah yang benar. Yeremia 10 ayat 10 ya. Tetapi Yahweh adalah Allah yang benar. Nah, jadi ada Allah-Allah yang lain. Nah, tapi Allah yang benar adalah Yahweh. Yang bukan benar atau yang tidak sejati ya banyak. Ada malaikat-malaikat dan lain-lain ya. Kemudian saya kasih lagi ayatnya. Ayatnya nih sahabat-sahabat, Ulangan pasal 10 ayat 17 ya. Sebab Yahweh Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Nah, jadi Ulangan 10 ayat 17 itu ada juga di Yosua 2 ayat 22 ya. Dikatakan Yahweh adalah Allahnya segala Allah. Loh, ada kata segala Allah. Berarti ada berapa Allahnya? Banyak. Banyak, banyak, banyak. Ya. Tapi Yahweh adalah ilah atau Allahnya dari segala Allah-Allah yang lain. Kalau dengan bahasa ilustrasi kita bisa ngomong misalkan gini. Di Indonesia presiden itu ada berapa? Nah, tergantung apa yang ada dalam pikiran Anda. Kalau Anda berpikirnya global, menyeluruh, ya, tidak cepat, ya, Anda akan paham. Presiden di Indonesia ya ada banyak, ribuan. Presidennya PT ini, presidennya PT itu, presidennya bank ini, bank itu, presidennya percetakan ini, percetakan itu, dan banyak lagi. Dan ada juga Presiden Republik Indonesia. Loh, jadi presiden di Indonesia ada berapa? Banyak. Tapi kalau konteks kita bicara tentang Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, cuman satu di setiap periode. Ya. Tapi yang disebut sebagai presiden itu kan artinya pimpinan tertinggi. Ada berapa pimpinan tertinggian? Atau ada berapa presiden di Indonesia? Banyak. Nah, karena presiden ini kan jabatan, gelar. Nah, begitupun dengan kata Allah yang ada di Alkitab. Itu adalah gelar. Bahasa Yunaninya Theos. Bahasa Ibraninya Elohim atau Eloah. Ya. Nah, Yehova adalah Allah dari segala Allah. Inilah yang oleh Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, Bapa, engkaulah ton monon aletinon theon. Engkaulah the only true God. Satu-satunya Allah yang benar. Nah, jadi jangan debat lagi ya teman-teman ini yang di komentar-komentar ini tentang Yesus Tuhan atau bukan Tuhan, Tuhan bukan.
Anda salah kaprah. Kalau debat bicara Alkitab mengatakan Yesus bukan Tuhan, Anda salah kaprah. Yesus jelas Tuhan menurut Alkitab. Ya. Karena Tuhan artinya Lord, pemimpin, bukan sesembahan. Ya. Jadi Allah yang diberitakan di Perjanjian Baru, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Sedangkan Allah yang lain dalam Injil Yohanes 10, Yesus mengatakan kepada siapa firman disampaikan boleh disebut Allah. Kemudian di 1 Korintus 8 ayat 5 tadi ya, juga ada banyak pihak yang bisa disebut Allah. Tapi kalau kita konteksnya bicara satu-satunya Allah yang benar, hanya Bapa. Saya pikir bagi orang-orang yang mau jujur, nggak usah cerdas-cerdas banget, nggak usah. Tapi bacanya jujur, ini very clear kok. Sehingga nggak jadi perdebatan lagi. Ya, Yesus itu jelas Tuhan, tapi bukan the only true God. Ya. Dia bukan satu-satunya Allah yang benar. Tuhan Yesus artinya Tuan Yesus atau Yesus si pemimpin. Nah, ini yang harus dipahami. Ya, saya pikir itu aja untuk menanggapi komentar dari orang-orang yang masih memperdebatkan soal Yesus Tuhan, bukan Tuhan, Yesus Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Oke, kita lihat lagi komentar-komentar berikutnya ya. Di video saya adiknya Yesus. Siapa Yesus menurut para rasul? Nih, atas nama Muas Emparbo ya, pemilik akun Muas Emparbo. Baru tahu saya bahwa Yesus itu dianggap sebagai Tuhan Allah adalah hasil dari upgrade dan atau modifikasi dalam rapat atau konsili Kristen. Sebenarnya Yesus adalah seorang utusan Allah yang menerima firman dari Allah dan diutus menyampaikan firman itu kepada kaumnya. Seorang nabi utusan Allah bagi umat Israel. Ya kan? Nah, ini semoga pemilik akun Muas Emparbo ini paham juga bahwa kata Tuhan itu ya sama dengan Tuan ya. Terus ada akun Suwarno. Ya, nih, akun Suwarno mengatakan demikian. Yesus yang lain itu ya Yesus yang lain itu ya Tuhannya Paulus. Karena Yesus yang lain berfirman kepada Paulus. Paulus demi kepentingan politik kekuasaan menggalang dukungan kekuatan rakyat Israel untuk kebebasan Imperium Romawi dan gereja. Nah, Pak Suwarno atau Mas Bro atas nama pemilik akun Suwarno, pemahaman Anda ini salah. Ya, Anda dalam komentar Anda ini sepertinya Anda menuduh bahwa Yesus yang lain itu ya Tuhannya Paulus. Anda belum paham kata Tuhan ini. Kelihatan sekali dari komentar Anda. Yesus itu memang Tuhannya Paulus. Tapi bukan Allahnya Paulus. Paham? Anda gagal paham ketika membaca tulisan Paulus. Paulus dalam semua surat-suratnya, di setiap salam pembuka atau kadang ada yang di salam penutup, ada sekitar 13 surat Paulus ya. Paulus selalu mengatakan, God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus itu Tuhannya Paulus. Dan Allahnya Paulus adalah Bapa. Paham? Ya. Jadi Tuhan dan Allah itu beda. Beda arti, beda definisi. Nah, jadi kalau orang tidak paham ini ya jadinya kayak gini komentarnya. Malah jadi memfitnah Paulus. Paulus menuhankan Yesus. Ya memang iya. Yesus memang Tuhan. Karena Tuhan artinya pemimpin. Paulus menjadikan Yesus sebagai pemimpin hidupnya. Bukan sebagai Allah, sebagai God. Bukan.
Ingat-ingat ayatnya, 1 Korintus 8 ayat 6. Kata-kata Paulus sendiri. Bagi kita artinya bagi jemaat Kristen di zaman Paulus dan juga bagi diri Paulus sendiri. Ya. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, very clear ya sahabat-sahabatku ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kristus artinya orang yang diurapi oleh Allah. Jadi ini penting banget sahabat-sahabatku. Ini sepertinya sederhana tapi ini kunci memahami dua kata utama yang ada bertaburan di Bible. Kata Allah dan kata Tuhan. Ini dulu Anda pahami dulu. Pahami sampai betul-betul ngelontok, betul-betul ngeh, betul-betul pas. Baru baca ayat. Kalau Anda pahamnya belum memahami makna yang benar tentang kata Tuhan dan kata Allah, mesti baca Alkitab jadi salah-salah. Jadi salah tafsir maksudnya. Salah paham, gagal paham, bahkan tersesat. Sebagai tambahan, saya kasih informasi. Kata Allah aja ya. Kata Allah yang ada di Alkitab. Itu selain bisa menunjuk kepada para malaikat. Nabi Musa juga disebut Allah. Penerima dan pembawa firman juga boleh disebut Allah. Hakim-hakim juga boleh disebut sebagai Allah. Bahkan setan, iblis pun disebut sebagai ilah atau God kalau dalam bahasa Inggris. Theos bahasa Yunaninya. Sahabat-sahabat nanti bisa buka sendiri di dalam surat 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, ini konteksnya bicara tentang setan atau iblis, disebut sebagai allahnya zaman ini. God, ya, this age. Ya. Jadi iblis disebut sebagai Allah. Nah, sekali lagi sahabat-sahabat, tolong kalau membaca Bible pahami dulu istilah-istilah dasarnya. Ya. Allah yang bertaburan di Alkitab itu artinya apa? Bandingkan dengan bahasa Inggris. Allah bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya God, bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim. Maknanya apa? Pelajari dulu. Jadi jangan ketika muncul kata Allah, pikiran Anda langsung kepada Sang Maha Kuasa atau Sang Maha Pencipta. Belum tentu. Nah, begitupun dengan kata Tuhan. Lain lagi nih. Tuhan artinya Tuan. Yesus adalah Tuan. Dan bukan hanya Yesus. Segala sesuatu yang kita pikirkan Pak lebih banyak setiap hari. Jadi kalau Anda bangun tidur, misalnya mikir uang. Siang mikir uang, malam mikir uang. Ya berarti uanglah Tuhan Anda. Tuan maksudnya ya. Tuhan itu sesuatu yang betul-betul setiap hari mengatur hidup kita. Nah, kalau setiap hari kita diatur oleh ego kita, ya maka ego kita lah Tuan kita. Setiap hari kita diatur oleh suami atau istri kita, maka Tuhan kita ya istri kita. Setiap hari kita diatur oleh suami kita, maka Tuhan kita ya suami kita. Jadi pahami makna kata Tuhan tuh segampang itu sebenarnya. Siapapun yang setiap hari Anda anggap sebagai bos atau pimpinan Anda, itulah Tuhan Anda. Nah, kalau setiap hari Anda percaya kata-kata Yesus, maka Yesuslah Tuhan Anda. Karena makna dari kata Tuhan adalah pimpinan atau pemimpin atau sesuatu yang kita taati, sesuatu yang kita ikuti. Itu dalam versi Alkitab. Ya, jangan disamakan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata Tuhan sudah diterjemahkan berbeda ya, dari bahasa Inggris God. Nah, ini salah kaprah. Ya, karena Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adanya baru sekitar tahun 1980-an. Sedangkan Alkitab di Indonesia sudah ada sejak tahun 1600-an. Nah, perubahan kata Tuhan menjadi Tuhan itu sekitar tahun 1700-1800-an. Ya. Jadi lebih dulu Alkitab dari perubahan kata Tuhan menjadi Tuhan daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu untuk lebih jelasnya sudah saya bahas di video-video yang berjudul yang berada di subtema Yesus adalah Tuhan.
Ya, disimak video-video itu ya, sahabat-sahabatku. Sekali lagi, tolong biar nggak kelihatan bodohnya kebangetan gitu loh. Ini zaman sekarang sudah banyak sekali anak-anak muda yang paham bahwa kata Tuhan dan Allah itu beda. Sedangkan kalau Anda masih ngotot berdebat di situ terus kelihatan, wah berarti nggak paham-paham ini. Ya, jadi Yesus adalah Tuhan, tapi bukan Allah. Kalau bicara Alkitab, sekali lagi, ini konteksnya kita bicara biblical, kontekstual, Alkitabiah. Ya. Yesus adalah Tuhan. Ayatnya ada banyak. Yesus adalah Tuhan. Paulus berkata, Yesus adalah Tuhannya Paulus, betul. Tapi Paulus tidak pernah berkata, Yesus adalah Allahnya Paulus. Tidak pernah. Nah, ya. Oke, sahabat-sahabatku. Sekian dulu video kali ini. Nanti kita akan membahas lagi di video yang lain. Pertama-tama, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberikan komentar di video-video di channel Warta Kabar Baik ini. Saya tidak bisa menyimak komentar satu persatu. Jadi kadang saya baca, kadang saya nggak sempat baca ya. Jadi siapapun yang memberikan komentar, terima kasih semuanya. Dan juga khususnya yang memberikan komentar di video yang kemarin, sehingga saya bisa memberikan tanggapan melalui video ini. Tetap semangat!